Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillah falah mudhillalah wa may yudhlil falah hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Ustadz Awang Abdul Razak SAG sebagai pimpinan Majelis Zikir yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan serta rahmatnya pada pagi hari ini, telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pagi hari ini dalam acara Majelis Dzikir wa Ta'lim kajian kuliah subuh Al-Hikam yang ke-43. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak Al-Hikam ke-43 pada pagi hari ini dengan judul Bersahabat dengan Kekasih Allah. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang tidak bisa membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana birahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul maulanal adim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Shadaqallahul adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Fattahu ya Alim. Ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin.
liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Kita tawasul dulu untuk musannif kitab Suma ila hadrati khususon Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Ajibah, Syekh Al-Imam Asy-Syarqawi, seluruh para ulama syarah hikam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir lana amin. Fatihah satu kali lagi untuk yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Yang pertama Adik Tiara putrinya Ibu Rani Kusumawati Bengkulu yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan penyakit tipesnya, mudah-mudahan beliau cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kuat, lalu Ibu Eno binti Ahyar serta suaminya, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-43. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. La tashab, janganlah kamu berteman. Man dengan orang layun hiduka haluhu, yang tidak membangkitkanmu keadaan dia. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan tidak menjadikan petunjuk kepada Allah apa yang diucapkannya. Jadi ini akan membahas tentang dengan siapa harus kita bersahabat, berteman dengan baik. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita mencari teman, mencari sahabat di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 28 yang menceritakan tentang seorang pemuka Quraisy yang bernama Uqbah bin Abu Mu'ayth. Sebelum memeluk Islam, Uqbah memiliki hubungan sangat baik dengan Rasulullah Muhammad SAW. Uqbah sering bertukar pikiran dengan Rasulullah, sering meminta saran kepada Rasulullah. Tetapi setelah ia bertemu dengan kawan lamanya, lalu dia bersahabat dengan kawan lamanya, yaitu Ubayy bin Khalaf, maka Uqbah itu berubah, terhasut dengan ceritaan Ubayy bin Khalaf, sehingga ia yang mana Ubayy bin Khalaf itu mencaci mencela Rasulullah, sehingga dipanas-panasinya ini, dikompor-komporinya Uqbah bin Abu Mu'ayth. Maka terjadilah yang sangat mengkejikan. Uqbah bin Mu'ayth meludahi Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah SAW,
pada tadinya seorang orang yang baik, yang dekat dengan Rasulullah. Tetapi karena dia bersahabat dengan Ubay bin Khalaf, maka terjadilah akibat pergaulan itu sangat buruk terhadap Uqbah bin Abu Mu'aid yang terkandung dalam Al-Quran ayat 22 yang menjadi asbabun nuzul. Kalau bahasa kitanya minasyaitonirrajim. Aduh, ini Ya saya wailata dulu laitani lam malah malah bergaul bersahabat dengan dia. Saya malah berteman dengan dia. Celaka aku nih. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrab, maka aku tidak akan celaka sekarang ini. Nah, seperti itu perkataan Uqbah karena tergoda oleh Ubayy bin Khalaf. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, Man aradallahu bi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki untuk dirinya kebaikan, jika seseorang oleh Allah dikehendaki dia akan dijadikan orang baik, jika orang itu oleh Allah akan ditakdirkan menjadi orang baik, razaqahu khalilan solihan, maka orang itu akan diberikan teman yang soleh. In nasiya zakaroh wa in zakaroh a'anah. Yang mana teman yang soleh itu, bila mana ia lupa, maka temannya itu mengingatkan. Jika ia lupa kepada Allah, temannya mengingatkan. Dan jika ia ingat, maka temannya mendorong, memberi motivasi. Jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki kita menjadi hamba yang diridhoinya, apabila Allah menghendaki kita menjadi orang yang makrifat mengenal Allah, apabila Allah menghendaki kita akan menjadi kekasih Allah, maka Allah akan utus orang-orang atau orang yang menjadi teman untuk kita, dan teman tersebut adalah yang memberikan arahan-arahan, yang membimbing, yang selalu bersama-sama kita, yang selalu mengingatkan kita ke jalan Allah. Rasulullah mengatakan, Man aradallahu bihi khairan rajaqahu khalilan. Orang yang akan diberikan jalan kebaikan, akan diberikan orang yang dijadikan oleh Allah orang yang baik, dikehendaki baik. Pertamanya dia akan diberi rezeki, yaitu berupa teman yang baik, teman yang soleh. Kalau kita kan merasa rezekinya itu uang aja, rezeki itu uang. Kalau dapat uang baru dapat rezeki, kalau dapat makanan enak baru dapat rezeki. Ternyata teman baik pun itu sangat rezeki yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa. Qala ba'dul ulama, sehingga sebagian ulama mengatakan, la tashab ila ahada rajulaini. Janganlah engkau berteman, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan dua orang ini. Satu di antara dua ini. Jadi kalau bersahabat itu harus ada aturannya. Tetapi kalau kita kenal, hanya berteman-teman biasa aja, bebas itu. Dengan siapapun. Mau dengan orang yang badung, yang bagaimana. Kalau kenal mah nggak apa-apa. Kita kenal. Berteman nggak apa-apa. Tetapi bersahabat harus dipilih. La tazhab ila ahada rajulaini. Jangan bersahabat, jangan berteman dekat kecuali dengan satu antara dua. Rajulun tata'allamu minhu syai'an fi amri dinika fayanfa'uka. Yang pertama, bersahabatlah. Jangan bersahabat kecuali dengan satu, seorang yang mengajarkan engkau agama engkau, sehingga engkau bisa mendapatkan manfaat dari agama dan dari ilmu itu.
Yang kedua, aw rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dinika fayaqbalu minka. Yang kedua, seorang yang belajar kepadamu dan bisa menerima ilmu itu. Nah, jadi kalau disingkat, la tashab ila ahada rajulaini, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan satu di antara dua orang ini. Kalau murid bersahabat dengan guru, kalau guru bersahabat dengan murid, begitu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah murid-murid yang sedang rohil, yang sedang sair, as-sairu ilallah, orang-orang yang asalik, orang-orang yang sedang suluk ini. Waduh, ada lagi suluk nih. Oh, kemarin udah terdengar suluk, kayaknya udah serem-serem suluk. Ya, sekarang jangan serem. Jadi suluk itu adalah perjalanan hati seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Menuju. taala. Nah, jadi bukan ngecaprak jalan-jalan dalang-dang dinding kayak orang edan, bukan. Oh, katanya kalau orang suluk stres. Ya. Oh, stres dari mana? Oh, yang stres itu yang ngomongnya kali, yang nggak paham. Jadi salah salah pengertian. Jadi suluk itu adalah perjalanan rohani, perjalanan seorang hamba yang mana orang yang suluk itu adalah pekerjaan seorang murid. Murid itu adalah muridnya mursyid. Murid itu gurunya mursyid. Mursyid itu muridnya murid. Nah, selain orang yang tidak murid berarti abid begitu. Nah, itulah suluk. Ada hadis Rasul, man salaka tariqan ila saman salaka tariqan ila filadis ilmi, barang siapa yang berjalan kan mencari ilmu, tuh salaka. Salaka itu suluk. Orang yang jalannya namanya salik. Jadi ini orang-orang yang sedang salik, orang-orang yang sedang berjalan. Ini menceritakan orang-orang yang sedang berjalan nih. Kan kita ingin jadi orang berjalan. Orang-orang yang sedang berjalan hatinya menuju Allah, jangan sembarangan mencari teman. Harus satu, keadaan dia mengingatkan kita kepada Allah, atau ucapan dia mengingatkan kita kepada Allah, menunjukkan kita kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita akan membahas tentang orang-orang yang diperintahkan agar dijadikan sahabat. Di sini, di dalam kitab ini, di syarah kitab Hikam, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah wakaf kitab Hikam nih, berguna ini, didengarkan oleh kita semua. Jadi, ada beberapa perintah Allah agar dijadikan sahabat. Orang-orang yang pantas kita jadikan sahabat. Ishab yunhiduka haluhu. Temanilah yang membangkitkan engkau untuk dekat kepada Allah. Keadaan orang itu, keadaan keadaan dirinya membangkitkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana allazi yunhiduka haluhu man iza ra'aitahu dzakartallah. Yang pertama, di mana kita baru melihat dia, kita sudah jadi ingat kepada Allah. Kita baru melihat orang tersebut, kita udah ingat kepada Allah. Luar biasa. Berarti cahaya nur dari Allahnya tuh udah cahaya, wajahnya udah luar biasa. Baru saja kita ketemu orang tersebut, baru saja kita melihat mukanya, Masya Allah, kita sudah jadi ingat kepada Allah karena terpancar oleh cahayanya. Nah, orang yang begitu yang dijadikan teman kita. Yang selanjutnya, wa idza kunta fi rugbatid dunya falamma ra'aitahu wa jalastahu ragibta fil akhirah. Apabila engkau dalam keadaan sedang cinta dunia, apabila kita sedang gelap hati, sedang jauh dari Allah, sedang mencintai dunia, begitu kita melihat orang itu, begitu kita duduk bersama dia, begitu kita berkomunikasi dengan orang itu,
maka kita jadi cinta akhirat. Kita jadi ingat akhirat. Nah, nah itu yang harus dijadikan sahabat kita, teman kita. Wa idza kunta fi halil kasali anil ibadah falama ra'aitahu wa jalasta ma syi'ta fil ibadah. Nah, yang selanjutnya, jika kita sedang malas ibadah, kita sedang malas, kadang-kadang datang malas ibadah itu. Nah, tetapi begitu melihat orang tersebut, begitu kita duduk-duduk bersama mereka, begitu kita berkomunikasi dengan orang itu, kita jadi semangat ibadah. Nah, itu orang yang pantas dijadikan sahabat. Pantas dijadikan teman, sahabat. Sahabat karib kita. Wa idza kunta fi halatil ma'siyati falama ra'aitahu wa jalasta ma'ahu nadimta 'alaiha wa azamta 'ala taubah. Yang selanjutnya, bila mana engkau sedang maksiat, bila mana engkau sedang ada dalam keadaan terjerumus dalam melakukan dosa, begitu melihat orang tersebut atau begitu duduk bersama dia, berkomunikasi dengan dia, engkau menyesal atas maksiat itu dan membulatkan hati untuk bertobat. Saya akan bertobat. Inilah orang-orang alladzi yunhiduka haluhu. Inilah orang-orang yang menjadikan kita keadaan tingkah dia, keadaan dia membangkitkan kita ke hal yang baik. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang seperti itu, akan cepat sampainya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar seorang soleh, bukan hanya sekedar ulama, bukan hanya sekedar orang-orang yang bagaimana, tapi lebih dari itu. Keuntungan sangat besar bila kita bisa bersama-sama seperti orang seperti itu. Sangat bahagia. Sampai-sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Ini zaman dulu, zaman Rasulullah. Kalau sekarang kan beda lagi. Tetapi kan sekarang ada ulama. Ada ulama, al-ulama warasatul anbiya. Zaman dulu, zaman Rasulullah, ada sahabat saking ingin dekat dengan Rasulullah, sehingga waktu Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku sentuh, yang pernah aku pukul. Ada satu sahabat yang dia mengacungkan tangannya, yang padahal intinya dari singkat cerita itu, dia itu tidak pernah dipukul, tetapi dia ingin bersentuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan saking mulianya Rasulullah Muhammad SAW, dan diwariskan. Nah, diwariskannya itu kepada ulama, para hukama. Kita berduduk bersama, kita komunikasi dengan mereka, orang-orang yang seperti ini, menjadikan semangat ibadah kita, menjadikan terasa dekat. Ada begini, saya itu kalau berhubungan dengan berkomunikasi dengan antum itu kok asa dekat saya ke mati itu. Perasa dekat saya ingat ke Allah tuh. Nah, itulah yang dikatakan yun hiduka, yang dijadikan teman oleh kita semua. Nah, pasu batu man hadi haluhu wa in qalat ibadatu wa nafiluhu ma'munah mahmudah ma'munatun mahmudatul akibah jariyah jalibah likuli faedah duniawiyah wa diniyah. Bersahabat dengan orang-orang yang disebut tadi. Yang mana yang tadi? Yang jika melihat ketemu dia, kita jadi ingat akhirat. Jika kita sedang maksiat, kita jadi takut dan ingin bertobat. Jika kita sedang malas ibadah, kita jadi bertambah semangat ibadah. Nah, jika kita berteman bersahabat dengan dia, nah, walaupun orang itu, dia itu sedikit ibadahnya nggak banyak, sunatnya nggak begitu segala dikerjakan, biasa-biasa aja, itu aman dan terpuji akibatnya. Lebih baik bersahabat dengan itu, lebih baik dari bersahabat dengan orang-orang yang banyak ibadahnya, tapi tidak ada efek bagi orang lain untuk hal seperti yang tadi diucapkan. Karena ada ini, ada lain, ada sisi lain, ada ibadah ruhaniyah,
ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, bedanya antara pendidikan agama ngaji di pesantren di pondok dengan sekolah umum beda. Sekolah di sekolah umum kita semalaman suntuk, kita mijit guru nih. Nah, ya kalau ujian kalau nggak ngapalin ya susah, harus ngapalin dong. Keulangan harus ngapalin, segala pelajaran harus diapalin, harus belajar, harus ada caranya belajar. Syariat. Tetapi kalau ilmu agama beda, Ibu. Banyak orang ulama-ulama yang jeneng, ulama-ulama yang jadi itu kebanyakan bukan dari hasil dia belajar duduk ngilmu, kebanyakan dia hasil khidmat terhadap ulama. Khidmat terhadap ulama. Hasil dia itu khidmat terhadap ulama karena mencintai ulama dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ustadz sendiri pernah merasakan seperti itu. Dulu waktu di pesantren berapa tahun lama kita itu kerjaannya bantuin kiai sampai tiap malam hampir dua hari tiga malam sekali lah kita mijit terus. Kalau saya kan dulu kebetulan sudah tidak ada orang tua, jadi mondok itu membiayai sendiri, apa-apa sendiri. Orang lain ngaji, kita ngepel, kita apa dulu udah ya itulah. Tapi udah dikasih tahu dari dulu memang ilmu agama itu beda dengan ilmu-ilmu formal. Non formal agama itu, kalau ilmu agama itu ada sisi rohani. Jika kita dekat dengan guru, jika kita dekat khidmat dengan guru, jika kita hormat dengan guru, ada sisi rohani. Muridnya sedang tidur, gurunya sedang wirid, muridnya terus yang dekat dengan dia itu mengalir doa-doanya. Mengalir doa-doanya. Oleh karena itu banyak para ulama-ulama yang memang jebolannya bukan jebolan dari kepintaran, kecerdasan, pikiran, tetapi karena hebat hidmah terhadap jadi gurunya. Dulu waktu Syekhuna Mukarram pengasah Abah Anom masih ada orang yang menghidmah di pesantren Suralaya, yang cuci piring di dapur umum tuh bukan orang-orang biasa, orang-orang berpangkat S1, S2, orang-orang bergelar semua. Yang sekarang jadi yang sekarang jadi dosen, ada yang jadi rektor, dulunya pernah hidmah, jadi cuci piring, jadi ini. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa betapa berharganya dekat dengan seorang ulama. Itulah. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat yaitu Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayu julasa ina khair?" Ya Rasulullah, siapa orang yang baik kita jadikan teman? Kata Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, "Man zakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantikuhu wa zakarakum bil akhirah ilmuhu." Nah, itu kata Rasulullah. Kata Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang baik kita jadikan teman?" Rasulullah menjawab, "Kawan yang baik adalah orang yang mengingatkan kepada Allah melihatnya." Kita melihat wajahnya, ketika melihat orang itu, kita ingat kepada Allah. Kata ibu-ibu, emang bisa kita melihat seseorang jadi ingat ke Allah? Nah, gini aja Bu, kita ada janji dengan seseorang misalkan. Begitu kita ketemu, kita kan begitu ketemu orangnya kita ingat janji kan? Nah, seperti itu contoh. Nah, ini juga begitu melihat orang tersebut jadi ingat Allah. Tutur katanya menambah ilmu kita.
ilmu-ilmunya mengingatkan kita ke akhirat. Itu kata Rasulullah. Man zakarokum billahi ru'yatu, yaitu orang di mana engkau melihat dia, engkau ingat ke Allah. Itu teman engkau. Wazada bil ilmika, dan orang yang menjadikan tambah ilmu engkau, pengetahuan engkau. Mantiku. Jadi setiap ucapannya menjadikan tambah ilmu engkau. Wazakarokum bil akhirati ilmuhu, dan menjadikan tambah pengetahuan tentang akhirat dan ingat terhadap akhirat ilmu-ilmunya. Jika tidak akrab, akrabilah orang-orang seperti itu. Dan jangan pisah dari orang-orang seperti itu. Jika belum punya, maka carilah orang-orang yang punya karakter seperti itu, agar kita bisa cepat melangkah menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Faida ta'adarta bi suhbati man hadihi haluhu linudratihi fi hadzal zaman. Bagaimana apabila tidak bisa bersahabat dengan orang-orang yang tadi karena langka adanya di zaman ini? Pashab man fauqaka fiddin wal ilmi wal ma'rifat, maka carilah teman yang di atas kita agamanya, carilah teman yang ilmu agamanya di atas kita, carilah orang yang lebih dari kita mengenal Allahnya, dia lebih mengenal Allah. Nah, dengan itulah kita berteman dan bersahabat. Kalau orang-orang yang tadi susah dicari di zaman sekarang, karena orang-orang yang tadi disebut itu adalah sifatan mursyid. Seorang guru mursyid, begitu kita duduk di sampingnya, kita merasa adem sekali. Bukan guru mursyid keluar-keluar di pengajian masuk YouTube caci maki sana sini, bukan begitu. Tidak ada guru mursyid seperti itu, batal. Kalau guru mursyid seperti itu, nanti ada 9 kriteria atau syarat-syarat orang disebutkan guru mursyid. Kalau zaman sekarang kan aneh-aneh zaman sekarang. Disebut guru mursyid. Biasanya guru mursyid tuh jarang ngobrol, diem. Tetapi walaupun dia tidak banyak ngobrol, orang-orang itu melihat wajahnya aja udah dia jadi ingat akhirat. Dia jadi ingin ibadah karena betapa cahaya yang ada dalam dirinya memancar kepada kita. Itulah teman yang sejatinya kita jadikan teman. Tetapi kalau susah di akhir zaman ini, susah mencari orang seperti itu, maka carilah teman yang di atas kita agamanya biar lebih paham. Carilah teman yang di atas kita ilmunya, ilmu agamanya. Carilah teman yang di atas kita yang telah duluan dia mengerti tentang mengenal Allahnya. Dan jika derajat mereka malah di bawah kita, nah, Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat selanjutnya di hikmah yang ke-44. Kalau kita malah bersahabat dengan yang di bawah kita, ini kan dianjurkan bersahabat dengan di atas kita kan? Tetapi kalau kita malah bersahabat dengan di bawah kita, ilmunya, di bawah kita amalnya, di bawah kita tidak mengenal Allahnya, kita mengenal Allahnya juga agak ramyang-ramyang, dia malah nggak kenal. Kita punya ilmunya juga dikit, dia malah nggak ada. Nah, kalau kita malah bergaulnya bersahabat dengan orang di bawah kita, hikmah yang ke-44 besok akan menjelaskan. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripadamu. Tetapi itu hikmah ke-44 besok. Oleh karena itu, besok kita mudah-mudahan berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.